Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, di sini di blognya Pi Network ada updatean seputar P-Note ya teman-teman. Kalian tentu sudah paham ya, sudah pernah dengar juga tentang P-Note ini ya teman-teman. Oke, di sini di blognya P-Note selangkah lebih dekat ke desentralisasi yang berpusat pada pengguna. Akses aplikasi Pi dari desktop dan jalankan P-Note untuk mulai berkontribusi pada keamanan jaringan. Oke teman-teman, jadi Pi Network ini selain bisa ditambang melalui smartphone, Pi Network juga bisa ditambang melalui Note ya. Oke, di sini ada versi terbaru 0.4.5 ya teman-teman. Oke, di sini ada penapian ya. Dokumen ini menjelaskan rilis pertama Pi-Note dan rencana awal untuk testnet yang mungkin belum diperbaharui karena tujuan membangun testnet awal Pi adalah untuk menguji dan menyempurnakan blockchain Pi. Rencana tersebut selanjutnya dapat berubah karena lebih banyak data dihasilkan oleh testnet untuk memandu langkah selanjutnya ke depan. Deskripsi di bawah ini tidak mengacu pada Pi Mainnet Nodes yang saat ini berada di bawah virtual mainnet selama periode jaringan tertutup mainnet yang sedang berlangsung. Dalam periode jaringan terbuka yang akan datang, virtual mainnet akan dihapus, memungkinkan komunitas Pi yang lebih luas untuk menjalankan node Pi mainnet mereka sendiri. Pelajari lebih lanjut di sini. Oke, kita coba lihat di sini ya, ada keterangannya. Perkenalan ya, yang pertama, node adalah peran keempat dalam ekosistem Pi dan berjalan di laptop dan desktop, bukan ponsel. Mirip dengan blockchain lainnya, P-Note akan bertanggung jawab untuk memvalidasi transaksi pada buku besar terdistribusi dan menyelesaikan tantangan dalam mempertahankan mata uang terdistribusi dengan membuat semua node mencapai konsensus pada urutan transaksi baru yang sedang dicatat. Oke, kemudian tidak seperti node yang menggunakan bukti kerja seperti Bitcoin atau Ethereum, P-Note menggunakan algoritma konsensus yang berbeda berdasarkan Stellar Consensus Protocol atau SCP. Di SCP, Node membentuk grup terpercaya atau irisan quorum dan hanya menyetujui transaksi yang disetujui oleh node terpercaya tersebut. Lingkaran keamanan, ya di sini kita disuruh lihat facts ya. Pi, apa itu lingkaran keamanan dari kumpulan penambang seluler Pi menjadi grafik kepercayaan global yang memungkinkan P-Note membentuk irisan quorum untuk menentukan siapa yang dapat dan tidak dapat memvalidasi transaksi pada buku besar bersama. Tidak seperti kebanyakan proyek kripto lainnya, P-Note akan terus mengikuti filosofi desain yang berpusat pada pengguna. Alih-alih membutuhkan pengetahuan teknis yang mendalam untuk menyiapkan node, orang biasa akan dapat melakukannya dengan menginstal aplikasi desktop di komputer mereka. Melalui aplikasi komputer ini, Pioneer dapat mengaktifkan atau menonaktifkan perangkat lunak node untuk membuat perangkat mereka tersedia atau tidak tersedia untuk melayani sebagai node. Oke, kemudian di sini ada keterangan lagi. Pi akan terus mengikuti metodologi desentralisasi progresif saat mengembangkan testnetnya. Selama testnet awal, komponen blockchain Pi dari perangkat lunak node akan memiliki lapisan terpusat untuk mencapai iterasi pengujian tekanan skenario yang lebih cepat dan adaptasi dari algoritma konsensus untuk mengakomodasi kebutuhan jaringan Pi dan komunitas globalnya. Oke, kita coba scroll lagi ke bawah ya teman-teman. Ada keterangan apa lagi di bawah ini? Di sini ada keterangan tingkat partisipasi node ya. Di sini diketerangkan bahwa ada 3 tingkat partisipasi Pioneer untuk menggunakan perangkat lunak Pi-Note di komputer mereka. Nah, di sini aplikasi komputer, kemudian di sini ada node, kemudian yang ketiga adalah node super. Oke, di sini ada keterangannya, Supernode adalah tulang punggung blockchain Pi. Mereka bertanggung jawab untuk mencapai konsensus berdasarkan algoritma untuk menulis transaksi yang benar pada buku besar Pi. Selain semua tanggung jawab yang dilakukan oleh node. Oke. Kemudian di sini ada tabel ya. Ada tabelnya di sini. Kemudian di sini ada catatan juga ya. Perangkat keras dan perangkat lunak yang didefinisikan dengan lebih cepat untuk node Pi akan memerlukan data tambahan dari testnet awal node dalam tahap pemilihan yang ditentukan di bawah dalam roadmap testnet tentang bagaimana
kinerja Node pada berbagai konfigurasi perangkat keras dan perangkat lunak. Oke. Kita coba lihat lagi di bawah ya. Di sini ada proses seleksi untuk node dan supernode. Oke, di sini untuk melamar node ya, atau kita mau menggunakan PyNode. Di sini ada keterangannya ya teman-teman ya. Untuk melamar sebagai node atau supernode di testnet Py, di sini kita disuruh mengunduh dan install perangkat lunak Py Node di komputer Anda. Kemudian isi aplikasi PyNode dalam perangkat lunak PyNode. Kemudian install paket teknis berdasarkan instruksi dari antarmuka Node dan biarkan perangkat lunak tetap berjalan sesuai keinginan Anda. Ini dapat berjalan di latar belakang. Kemudian di sini ada tim inti, kemudian akan memilih nodes dan supernode berdasarkan kriteria yang ditentukan di bagian selanjutnya. Kemudian di sini ada kriteria seleksi untuk node dan supernode ya. Di sini ada ya. Silakan kalian cari ya nanti. Kalian bisa baca nanti ini di blogsnya Indodax ya teman-teman. Di sini kayaknya ini baru di-share juga ya. Di sini kemudian ada peta jalan testnet ya. Di sini ada tahap seleksi, kemudian tahap revisi, kemudian apa lagi nih teman-teman? Ada testnet langsung ya. Oke, di sini ada fake simple. Kita scroll lagi ke bawah guys. Kemudian di sini apa dampak node pada perangkat saya? Akankah ini menguras CPU dan baterai saya? Di sini ada keterangan jika Anda tidak mengaktifkan bagian node atau supernode, dampaknya minimal. Sangat sedikit CPU, memori atau lalu lintas jaringan yang harus dikonsumsi. Membuatnya dapat diakses oleh semua orang. Mengaktifkan fungsionalitas node atau supernode akan menggunakan CPU, memori, hard drive, dan sumber daya jaringan. Selama testnet, kami akan mengumpulkan data untuk lebih jelas menentukan dampak menjalankan node pada perangkat tertentu. Kemudian di sini ada keterangan lagi, akankah ada hadiah untuk menjalankan PyNode. Di sini ada lagi ini, apakah perangkat lunak PyNode sumber terbuka. Oke guys, nah jadi kalian bisa nanti ya kalian bisa pelajari lebih lanjut nanti di blognya Indodax ya, di blognya Indodax lagi, sorry guys, di blognya PyNetwork ya. Di sini ada semua, ada white papernya, kemudian ada dukungan dan factsnya, kemudian ada ketentuan layanan, kemudian ada kebijakan pribadi, ketentuan penggunaan pengembang, kemudian merek dagang Py. Oke guys, ini aja dulu informasinya ya teman-teman. Oke, sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.